Pernahkah kamu terbangun di tengah malam dengan rasa kaget karena kakimu tiba-tiba mati rasa? Atau mungkin mengalami kram yang terasa sangat menyakitkan? Mungkin juga di pagi hari kakimu terasa berat, seperti tertanam di tanah, mati rasa, atau terus-menerus kesemutan yang tidak kunjung hilang. Ini bukan sekadar keluhan ringan yang bisa diabaikan begitu saja. Menurut Ikatan Saraf Indonesia, 5 dari 10 orang di atas usia 50 tahun mengalami gejala seperti ini. Yang lebih mengkhawatirkan, 35% dari mereka bahkan tidak menyadari bahwa kondisi ini bisa menjadi tanda bahaya dari masalah serius pada pembuluh darah dan sirkulasi tubuh. Kram dan kesemutan bukanlah sekadar rasa tidak nyaman sementara. Ini adalah sinyal dari tubuh yang memperingatkan kita bahwa ada masalah serius pada sirkulasi darah. Tahukah kamu bahwa beberapa makanan yang sering kita konsumsi sehari-hari justru memperburuk kondisi ini? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, tulis di kolom komentar jika kamu juga sering mengalami kesemutan atau kram di kaki. Berbagi pengalaman bisa membantu banyak orang yang mungkin menghadapi kondisi serupa. Mengapa dokter jarang membahas hal ini? Dan kenapa makanan-makanan ini disebut sebagai racun bagi sistem peredaran darah kita? Hari ini kita akan membahas 6 jenis makanan yang sangat umum dikonsumsi tapi diam-diam sangat berbahaya. Tanpa sadar, makanan-makanan ini membuat kakimu berteriak minta tolong. 1. Nasi putih. Nasi putih selalu hadir di meja makan keluarga Indonesia. Ternyata, makanan pokok ini menjadi salah satu pemicu kesemutan di kaki yang jarang disadari. Meskipun banyak orang menganggap nasi putih sebagai sumber energi utama karena rasanya yang enak, tekstur yang lembut, dan harganya yang terjangkau, namun ada dampak negatif yang perlu kita ketahui. Masalah utama nasi putih terletak pada proses pengolahannya. Selama proses penggilingan, hampir semua nutrisi penting seperti serat, vitamin B, dan mineral hilang. Yang tersisa hanyalah karbohidrat sederhana yang mudah dipecah menjadi gula dalam tubuh. Ini menyebabkan lonjakan cepat kadar gula darah setelah makan. Ketika gula darah melonjak dengan cepat lalu turun drastis, ini menciptakan stres pada sistem sirkulasi. Saraf-saraf di kaki yang sangat sensitif terhadap perubahan kadar gula darah ini akan bereaksi dengan sensasi kesemutan, mati rasa, atau bahkan rasa terbakar. Dalam jangka panjang, fluktuasi gula darah yang terus-menerus dapat merusak pembuluh darah kecil yang memasok nutrisi ke saraf, terutama di bagian ekstremitas seperti kaki. Kondisi ini dikenal sebagai neuropati perifer dan sering menjadi komplikasi dari diabetes. Setelah makan nasi putih, jika kamu sering merasa kesemutan atau mati rasa di kaki, itu bisa jadi tanda kalau sirkulasi darahmu bermasalah. Jangan panik. Untungnya kamu tidak harus langsung berhenti makan nasi. Ada beberapa solusi praktis yang bisa diterapkan. Kamu bisa mulai dengan mengganti nasi putih dengan alternatif yang lebih sehat seperti nasi merah atau quinoa yang lebih kaya serat, vitamin, dan mineral. Selain menstabilkan gula darah, makanan ini juga membantu melancarkan peredaran darah sehingga risiko kesemutan berkurang. Ada juga trik sederhana yang bisa dilakukan jika masih ingin menikmati nasi putih. Cobalah merendam nasi putih dalam air hangat selama beberapa jam sebelum dimasak. Cara ini bisa mengurangi kandungan pati cepat serap dan membuatnya lebih mudah dicerna oleh tubuh. Selain itu, kamu juga bisa menyeimbangkan efek nasi putih dengan menambah sayuran kaya kalium seperti bayam atau alpukat di menu makanmu. Kombinasi ini membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh dan mendukung fungsi saraf yang sehat. 2. Biskuit dan coklat. Biskuit dan coklat memang terlihat sepele dan sering jadi camilan favorit banyak orang. Tapi tahukah kamu, dua makanan ini bisa jadi biang keladi dari kram, kesemutan, dan gangguan sirkulasi darahmu yang tidak kunjung membaik? Di Indonesia, biskuit sering disajikan saat kumpul keluarga, arisan, atau dinikmati bersama teh di sore hari. Sayangnya, di balik lezatannya, biskuit mengandung gula rafinasi dan lemak jenuh yang tinggi. Jika dikonsumsi terlalu sering, zat-zat ini bisa memperburuk sirkulasi darah. Masalah utama biskuit terletak pada tingginya kandungan gula olahan dan lemak trans. Kedua bahan ini meningkatkan peradangan dalam tubuh dan dapat menyebabkan kolesterol jahat menumpuk di arteri. Akibatnya, aliran darah ke ekstremitas seperti kaki menjadi terhambat. Saat aliran darah terganggu, saraf-saraf di kaki tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Ini memicu berbagai sensasi tidak nyaman seperti kesemutan, mati rasa, atau bahkan nyeri yang tajam. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa berujung pada masalah serius di pembuluh darah. Begitu juga dengan coklat, terutama coklat susu yang mengandung banyak gula dan kafein.
Kombinasi ini bisa mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh dan memicu kram otot yang menyakitkan. Kafein juga dikenal sebagai diuretik alami yang bisa membuat tubuh kehilangan cairan dan mineral penting. Pernah merasa tubuh cepat haus, berat, atau kesemutan setelah memakan biskuit atau coklat? Itu karena makanan ini memang didesain bikin ketagihan, terutama karena kandungan gulanya yang tinggi, sehingga sulit dikontrol konsumsinya. Otak kita secara alami merespon positif terhadap makanan manis, menciptakan lingkaran ketagihan yang sulit diputus. Yang jarang diketahui, makan biskuit dan coklat secara rutin membuat tubuh butuh lebih banyak magnesium dan kalium untuk menyeimbangkan efek buruknya. Kalau kekurangan dua mineral penting ini, tubuh akan lebih mudah mengalami kram dan kesemutan yang tak kunjung hilang. Tapi tenang, masih ada cara sehat menikmati camilan. Kamu bisa mengganti biskuit dengan sereal gandum utuh yang lebih sehat untuk pembuluh darah. Sereal gandum utuh mengandung serat yang membantu menstabilkan gula darah dan mencegah lonjakan tajam yang bisa mengganggu fungsi saraf. Kalau ingin makan coklat, pilihlah dark chocolate dengan kadar kakao di atas 70%. Jenis coklat ini lebih rendah gula dan kaya antioksidan flavonoid yang bagus untuk sirkulasi darah. Antioksidan ini membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan dan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. Camilan sehat lain yang bisa dicoba adalah biskuit oatmeal, pisang, atau yogurt dengan madu dan kacang-kacangan. Rasanya tetap enak dan jauh lebih aman untuk tubuh. Yogurt khususnya kaya akan kalsium dan protein yang mendukung kesehatan otot dan mencegah kram. 3. Roti putih. Roti putih yang sering jadi andalan sarapan atau teman makan sup dan mie di Indonesia juga termasuk dalam daftar makanan berbahaya ini. Teksturnya yang lembut dan rasanya yang enak membuat roti putih sangat populer di berbagai kalangan usia, dari anak-anak hingga orang dewasa. Tapi banyak yang tidak tahu kalau roti putih adalah salah satu penyebab diam-diam dari kram otot, kesemutan di kaki, dan buruknya sirkulasi darah. Ini bukan sekadar tuduhan tanpa dasar, tapi didukung oleh bukti ilmiah tentang bagaimana roti putih memengaruhi tubuh kita. Masalah utama terletak pada bahan dasarnya, tepung terigu yang sudah diolah secara intensif. Dalam proses pembuatannya, sebagian besar serat dan nutrisi penting dihilangkan untuk menciptakan tekstur yang lembut dan rasa yang disukai banyak orang. Yang tersisa hanyalah karbohidrat sederhana yang cepat dipecah menjadi gula. Ketika kita makan roti putih, gula darah melonjak cepat tapi lalu langsung anjlok. Kondisi ini memberi tekanan besar pada sistem sirkulasi darah, membuat tubuh cepat lemas dan aliran darah ke kaki jadi terganggu. Akibatnya, muncul kram dan kesemutan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Fluktuasi gula darah yang ekstrim ini juga menyebabkan peradangan kronis dalam pembuluh darah. Seiring waktu, pembuluh darah kecil yang memasok nutrisi ke saraf di kaki bisa rusak, menyebabkan gejala kesemutan permanen yang sulit disembuhkan dengan obat-obatan. Pernah merasa setelah makan roti putih kamu cepat lapar lagi? Ini karena roti putih hanya mengenyangkan sesaat tapi tidak memberi nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jangka panjang. Rasa lapar cepat kembali, mendorong kita untuk makan lebih banyak, menciptakan siklus yang tidak sehat untuk metabolisme. Di Indonesia, roti putih bukan cuma disantap saat sarapan, tapi juga sering jadi teman makan soto, bakso, atau dicocol ke saus. Kebiasaan ini, tanpa disadari, bisa memicu masalah kesehatan yang banyak orang tidak tahu. Kombinasi roti putih dengan makanan tinggi sodium seperti bakso atau soto bisa memperburuk retensi air dan tekanan pada pembuluh darah. Lalu bagaimana caranya agar lebih aman? Mulailah beralih ke roti gandum utuh atau roti multigrain yang lebih tinggi serat dan nutrisi. Roti jenis ini membantu menstabilkan gula darah dan memperlancar sirkulasi darah, sehingga mengurangi risiko kesemutan dan kram. Kalau masih sulit lepas dari roti putih, cobalah campur dulu dengan roti gandum di setiap makananmu. Strategi transisi ini membantu tubuh beradaptasi secara bertahap dengan perubahan pola makan. Roti gandum mungkin terasa lebih berat di awal, tapi lidah akan menyesuaikan diri seiring waktu. Roti putih juga bisa disajikan dengan topping sehat seperti minyak zaitun dan tomat segar agar lebih nikmat dan menyehatkan. Tomat mengandung likopen yang baik untuk sirkulasi, sementara minyak zaitun kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang mendukung kesehatan pembuluh darah. 4. Kopi dan teh. Kopi dan teh adalah dua minuman favorit banyak orang di Indonesia, terutama di pagi hari. Kopi memberi energi dan bikin fokus, sementara teh sering dinikmati untuk menenangkan pikiran dan menghangatkan tubuh. Keduanya menjadi rutinitas yang sulit dilepaskan bagi banyak orang.
Tapi tidak banyak yang tahu kalau dua minuman ini bisa memicu gejala seperti kesemutan dan kram di kaki jika dikonsumsi berlebihan. Banyak orang menyangkal bahwa kopi dan teh bisa mengganggu sirkulasi, padahal bukti ilmiah menunjukkan sebaliknya. Masalah utama terletak pada kandungan kafein dalam kedua minuman ini. Kafein bekerja sebagai stimulan yang mempersempit pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah untuk sementara. Ketika pembuluh darah menyempit, aliran darah terganggu dan otot-otot menjadi lebih rentan mengalami kram. Efek vasokonstriktor, penyempitan pembuluh darah, ini terutama berdampak pada ekstremitas tubuh seperti tangan dan kaki. Karena letaknya yang jauh dari jantung, kaki sangat rentan terhadap gangguan sirkulasi akibat konsumsi kafein berlebihan. Itulah mengapa banyak orang yang minum kopi atau teh terlalu banyak sering mengeluhkan jari-jari kaki yang dingin, kesemutan, atau bahkan mati rasa, terutama di malam hari. Pernah merasa jantung berdebar kencang, tubuh gemetar, atau kaki terasa berat setelah minum kopi atau teh terlalu banyak? Itu adalah tanda tubuhmu mulai bereaksi terhadap efek negatif kafein. Ini disebut kafeinisme, dan bisa memperburuk masalah sirkulasi yang sudah ada. Selain itu, kafein juga menguras cadangan magnesium dalam tubuh. Padahal magnesium sangat penting untuk menjaga kesehatan otot dan pembuluh darah. Magnesium berperan dalam lebih dari 300 reaksi biokimia dalam tubuh, termasuk relaksasi otot dan fungsi saraf normal. Kekurangan magnesium secara kronis bisa menyebabkan hipereksitabilitas saraf, di mana saraf menjadi terlalu aktif dan mengirimkan sinyal yang tidak perlu. Kondisi ini sering dirasakan sebagai sensasi kesemutan, menggelitik, atau bahkan seperti sengatan listrik di kaki. Ini bukan berarti kamu harus sepenuhnya berhenti minum kopi atau teh, tapi bijaklah dalam mengatur jumlah konsumsi harianmu. Para ahli kesehatan merekomendasikan untuk membatasi asupan kafein hingga 400 mg per hari, setara dengan sekitar 4 cangkir kopi atau 8 cangkir teh. Jika kamu terbiasa minum kopi hitam atau teh manis berlebihan, cobalah perlahan menguranginya untuk memberikan waktu bagi tubuh beradaptasi. Terlalu cepat berhenti total bisa menyebabkan gejala penarikan seperti sakit kepala dan kelelahan, yang justru bisa memperburuk kesemutan. Pilih teh herbal seperti teh jahe atau teh chamomile yang lebih aman untuk sirkulasi darah. Teh jahe memiliki sifat antiinflamasi dan membantu meningkatkan sirkulasi, sementara chamomile membantu relaksasi otot dan mengurangi risiko kram malam hari. Pastikan juga selalu cukup minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dehidrasi adalah pemicu umum kram otot dan kesemutan. Setiap cangkir kopi atau teh yang kamu minum sebaiknya diimbangi dengan segelas air putih untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. 5. Makanan cepat saji. Siapa yang tidak suka menikmati ayam goreng crispy, burger, atau kentang goreng di restoran cepat saji? Di Indonesia, makanan cepat saji semakin digemari dari anak-anak hingga orang dewasa. Praktis, lezat, dan tersedia di mana-mana, menjadikannya pilihan makan yang populer di tengah kesibukan. Namun tahukah kamu bahwa makanan seperti ini termasuk salah satu penyebab utama terjadinya kram dan kesemutan di kaki? Di balik lezatannya, fast food menyimpan banyak bahan berbahaya bagi sirkulasi darah dan sistem saraf kita. Masalah utama makanan cepat saji terletak pada tingginya kandungan lemak trans, minyak terhidrogenasi, natrium, dan bahan pengawet. Kandungan garam yang berlebihan membuat tubuh menahan lebih banyak air dan meningkatkan tekanan darah. Sementara lemak jenuh mempersempit pembuluh darah dan mengganggu sirkulasi, terutama ke bagian tubuh yang jauh dari jantung seperti kaki. Lemak trans yang banyak ditemukan dalam makanan cepat saji meningkatkan kadar kolesterol LDL, jahat, dan menurunkan kolesterol HDL, baik, dalam darah. Kondisi ini menyebabkan penumpukan plak di pembuluh darah, yang seiring waktu dapat menyebabkan aterosklerosis, atau pengerasan arteri. Ketika arteri yang memasok darah ke kaki menyempit, saraf-saraf di area tersebut tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup. Hasilnya adalah sensasi kesemutan, mati rasa, atau bahkan rasa terbakar yang sering dikeluhkan oleh penggemar makanan cepat saji. Itulah sebabnya setelah makan makanan cepat saji sering muncul rasa berat, lelah, bahkan mati rasa di bagian kaki. Ini bukan kebetulan, tapi reaksi tubuh terhadap lonjakan gula darah, natrium, dan lemak yang datang secara bersamaan, menciptakan badai sempurna bagi gangguan sirkulasi. Jika dibiarkan terus-menerus, kebiasaan ini bisa memicu penyakit serius seperti hipertensi, kolesterol tinggi, hingga risiko stroke. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak penelitian menunjukkan bahwa kerusakan pembuluh darah akibat konsumsi fast food jangka panjang bisa bersifat permanen.
Perubahan gaya hidup menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Agar lebih aman, cobalah mengurangi frekuensi makan di restoran cepat saji. Mulailah dengan mengurangi secara bertahap, misalnya dari 3 kali seminggu menjadi 1 kali seminggu. Kemudian mungkin hanya menjadi treat bulanan. Jika sesekali ingin makan, pilih menu yang lebih sehat seperti salad atau ayam panggang tanpa kulit. Beberapa restoran cepat saji kini mulai menawarkan opsi lebih sehat, meskipun tetap perlu dibaca dengan cermat komposisi nutrisinya sebelum memesan. Selain itu, imbangi dengan banyak makan sayur dan buah segar agar tubuh mendapatkan cukup serat dan nutrisi penting untuk melancarkan sirkulasi darah. Sayuran hijau seperti bayam dan kangkung kaya akan nitrat yang membantu melebarkan pembuluh darah, sementara buah beri mengandung antioksidan yang melindungi pembuluh darah dari kerusakan. 6. Makanan olahan dan instan. Di zaman serba cepat seperti sekarang, makanan olahan dan instan seperti mie instan, sosis, nugget, hingga makanan kaleng sudah menjadi bagian dari keseharian banyak orang di Indonesia. Praktis, murah, dan cepat disajikan. Siapa yang tidak tergiur dengan kemudahan ini di tengah rutinitas yang padat? Tapi di balik kepraktisannya, ada risiko besar bagi kesehatan pembuluh darah dan otot kita. Makanan jenis ini biasanya mengandung tinggi natrium, bahan pengawet, dan MSG, monosodium glutamat, yang bisa memperburuk sirkulasi darah dan merusak kesehatan otot dalam jangka panjang. Masalah utama makanan olahan terletak pada kandungan natrium yang sangat tinggi. Natrium berlebihan menyebabkan tubuh menahan air, meningkatkan volume darah dan tekanan pada dinding pembuluh darah. Kondisi ini meningkatkan tekanan darah dan membuat aliran darah ke kaki dan tangan terganggu. Ketika aliran darah ke ekstremitas tidak lancar, nutrisi dan oksigen tidak mencapai sel-sel saraf dengan optimal. Akibatnya, saraf bereaksi dengan mengirimkan sinyal tidak normal yang kita rasakan sebagai kesemutan, mati rasa, atau sensasi seperti ditusuk-tusuk jarum. Mungkin kamu pernah merasakan setelah makan mie instan, tubuh terasa cepat lemas, kaki kesemutan, atau bahkan kram. Itu karena kandungan garam dan bahan kimia dalam makanan olahan membuat tubuh kehilangan keseimbangan elektrolit, terutama kalium dan magnesium yang sangat penting untuk kerja otot dan sirkulasi darah. Selain natrium tinggi, bahan pengawet dalam makanan olahan seperti nitrat dan nitrit juga berperan dalam gangguan sirkulasi. Zat-zat ini dapat mengganggu produksi oksida nitrat dalam tubuh, molekul yang bertugas melebarkan pembuluh darah dan mengatur tekanan darah. MSG, yang sering ditambahkan untuk meningkatkan rasa, juga dapat memicu reaksi seperti kesemutan dan mati rasa pada orang yang sensitif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi MSG berlebihan dapat memengaruhi neurotransmitter dalam tubuh, mengganggu komunikasi antara sel-sel saraf. Kombinasi bahan-bahan ini dalam satu makanan menciptakan serangan ganda pada sistem sirkulasi. Di satu sisi, pembuluh darah menyempit akibat tekanan darah tinggi, di sisi lain, kualitas darah sendiri menurun karena kekurangan nutrisi penting yang dibutuhkan untuk fungsi saraf normal. Jika sudah terbiasa makan makanan instan, cobalah mulai mengurangi secara bertahap. Transisi mendadak bisa membuat tubuh protes, dan justru memperburuk gejala untuk sementara. Mulailah dengan mengganti 1 kali makan instan per minggu dengan makanan segar yang diolah sendiri. Ganti dengan makanan segar yang lebih alami seperti sayur, buah, dan lauk yang diolah sendiri. Memasak sendiri memungkinkan kamu mengontrol jumlah garam dan bahan tambahan yang masuk ke dalam makanan, sekaligus memastikan nutrisi tetap terjaga. Jika terpaksa makan mie instan, tambahkan sayuran hijau, telur, atau tahu untuk menambah nilai gizinya dan sedikit mengurangi dampak buruknya. Sayuran hijau menyumbangkan kalium yang membantu menyeimbangkan efek natrium, sementara telur dan tahu menambahkan protein yang penting untuk perbaikan jaringan saraf. Itulah 6 makanan umum yang ternyata diam-diam bisa memperburuk sirkulasi darah dan memicu kram serta kesemutan di kaki. Mungkin selama ini kita menganggap biasa makanan-makanan tersebut karena sering ada di sekitar kita dan jadi bagian dari keseharian. Tapi mulai sekarang penting untuk lebih bijak memilih apa yang kita konsumsi. Ingat, kesehatan pembuluh darah sangat penting untuk menjaga tubuh tetap bugar dan terhindar dari risiko penyakit berbahaya di masa depan. Jika kamu sering mengalami kram atau kesemutan, coba perhatikan kembali pola makanmu. Kurangi konsumsi makanan-makanan pemicu yang sudah kita bahas tadi dan perbanyak makanan sehat yang kaya serat, vitamin, dan mineral. Substitusi sederhana dalam menu harian bisa membawa perubahan besar pada kualitas hidup. Ada baiknya juga untuk berkonsultasi dengan dokter jika gejala kesemutan dan kram terus berlanjut meskipun sudah mengubah pola makan. Terkadang,
Gejala ini bisa menjadi tanda dari kondisi medis yang memerlukan penanganan profesional, seperti neuropati diabetik, defisiensi vitamin B12, atau masalah pada tulang belakang. Kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin juga mengalami masalah serupa. Berbagi informasi kesehatan seperti ini bisa membantu orang lain mengenali tanda-tanda masalah sirkulasi sejak dini. Tuliskan juga di kolom komentar makanan mana yang paling sering kamu konsumsi dari daftar di atas, dan bagaimana perasaanmu setelah mengetahui dampaknya pada kesehatan. Pengalaman kamu bisa menjadi pembelajaran berharga bagi orang lain. Dan tentu saja, pastikan untuk subscribe ke channel Sehat dalam 2 minggu agar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Konten seperti ini akan terus kami bagikan di Sehat dalam 2 minggu. Jadi pastikan kamu tetap mengikuti kami untuk mendapatkan tips dan informasi terbaru tentang gaya hidup sehat. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu. Jaga kesehatan, karena pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Salam sehat selalu.